Saya percaya ini hari yang luar biasa sekali, ibadah yang luar biasa sekali. Karena awal tahun kita akan dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk setiap kita, saudara. Hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan. Bukan hanya sekedar khotbah, tapi apa yang saya rasa Tuhan bicara dalam hati saya ingin menyampaikan supaya ini menjadi pesan dari Tuhan untuk setiap kita. Saya ajak saudara dengarkan sungguh-sungguh, saudara tangkap, maka saudara akan punya pegangan apa yang Tuhan katakan. Dan waktu saudara berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara akan mengalami kasih karunia. Nah, saudara, khusus saya ingin menyampaikan apa yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya untuk tahun 2015, saudara. Yaitu adalah tahun berkat global atau global blessing, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Apa sih artinya global blessing? Apa sih artinya berkat global? Artinya berkat global itu adalah berkat yang besar, bahkan sangat besar. Bukan hanya berkat lokal, saudara, tapi lebih daripada itu, saudara. Berkat yang besar, berkat yang global, bahkan berkat yang mendunia. Seperti itu, saudara. Ya, itu adalah pesan dan janji daripada Tuhan, saudara. Nah, saya percaya itu satu yang luar biasa. Tuhan akan mencurahkan berkat global, bukan hanya, saudara, berkat lokal. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi berkat yang sangat besar, berkat yang sungguh-sungguh besar, saudara. Oh, itu satu yang luar biasa sekali. Berkat yang masif, saudara, yang sungguh-sungguh, saudara. Kelihatan sangat dahsyat sekali. Bisa bicara dalam banyak hal. Bisa bicara tahun 2015 bisa menjadi tahun berkat rohani kita yang sangat luar biasa. Ada kemajuan rohani yang luar biasa. Oh, bisa bicara tentang pelayanan kita akan diberkati luar biasa. Pelayanannya akan berkembang luar biasa. Bukan hanya lokal saja, bahkan sampai mendunia, saudara. Bisa bicara banyak, saudara, tentang kesehatan, saudara. Oh, mujizat yang luar biasa sekali. Bukan mujizat yang biasa-biasa. Bisa bicara tentang studi, bisa bicara tentang pekerjaan. Yaitu pekerjaan yang mengalami berkat yang luar biasa. Bukan hanya lokal saja, tapi berkat itu kapasitasnya dunia atau internasional. Jadi bisa bicara banyak hal, saudara. Pengetahuan, kepandaian yang luar biasa sekali, saudara. Bahkan juga kelompok saya dan lain-lain. Saya ingin ajak saudara flashback sedikit. Tahun 2014 kita sudah dengar, saudara, yaitu tahun memperbesar kapasitas. Yang paling utama saya sudah sering katakan adalah kapasitas, mentalitas, karakter kita, saudara. Itu sesuatu yang penting sekali. Karena itu akan menjadi fondasi, itu akan menjadi dasar untuk kita diberkati. Kalau mentalitas kita belum kuat, saudara, karakter sifat kita masih tidak baik, diberkati tidak akan jadi berkat, saudara. Kapasitas termasuk kemampuan. Karena kalau Tuhan ingin mencurahkan berkatnya, tergantung kemampuan kita. Yang hanya mampu 1 talenta akan diberi kepercayaan hanya 1. Yang mampunya 2 akan diberi 2, saudara. Yang mampunya 5 akan juga diberi kepercayaan 5. Maka memperbesar kapasitas. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Lalu saya bersyukur waktu tutup tahun 2014, bagi saudara yang datang, temanya apa, saudara? Lebih banyak berkat di depan. Artinya, itu sedang berkata tahun depan, tahun 2015 akan ada berkat yang lebih banyak daripada sebelumnya, saudara. Lalu apa artinya lebih banyak? Hari ini, saudara, kita sedang dijelaskan, yaitu berkat yang besar, yaitu berkat global, yaitu global blessing. Berkat yang kapasitas yang besar, saudara, sampai mendunia. Saya percaya itu pesan daripada Tuhan. Saja saudara bisa tangkap, saja saudara bisa ambil dalam kehidupan saudara. Waktu saudara bisa melihat, waktu saudara bisa mengerti, waktu saudara bisa tangkap, maka saya percaya itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Saja kita juga renungkan
yang sepanjang hampir tahun 2014 saya ceritakan tentang kegerakan Allah. Ini adalah waktunya untuk bangsa kita Indonesia. Ini adalah kairos untuk bangsa kita Indonesia. Luar biasa. Saudara masih ingat kegerakan Allah itu melanda di mana-mana, saudara. Lahirnya adalah di Yerusalem. Lalu setelah itu dikatakan saat Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di mana? Yudea. Di mana lagi? Samaria. Di mana lagi, saudara? Siapa yang ingat? Di mana lagi? Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, lalu mana lagi? Antioquia, saudara. Ya, saat di pertama kali orang percaya disebut Kristen adalah di Antioquia. Bawa kegerakan sampai sana. Setelah Antioquia, lalu kemana lagi, saudara? Kemana lagi, Pak Sugeng? Makedonia. Sebetulnya Rasul Paulus akan pergi ke Asia, tapi dicegah, belum waktunya Asia. Lalu malamnya dia dapat penglihatan, orang Makedonia melambai-lambaikan, kemari, kemari. Maka dia tahu adalah kehendak dari Tuhan. Oh, gerakan Allah sampai ke Makedonia. Lah, saudara, Antioquia, Makedonia itu adalah daerah Yunani. Saja saudara tangkap dulu. Saat Tuhan melanda di satu daerah atau di satu negara, saudara, atau di satu benua, saudara, maka di situ akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Di situ akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Di situ akan terima berkat yang luar biasa. Bukan kapasitas lokal, tapi kapasitasnya dunia. Punya dampak bagi dunia. Berkatnya bukan berkat lokal, berkat dunia. Kalau saudara bisa lihat sejarah, saat itu Yunani menjadi negara-negara yang luar biasa sekali, saudara. Punya dampak yang luar biasa bagi dunia. Lalu setelah itu perjalanan kegerakan Allah bergerak lagi. Sampai di mana? Supaya saudara bisa tangkap, karena saya percaya ini penting sekali. Sampai di mana? Roma. Roma itu ya mewakili Eropa. Lalu kegerakan sampai Eropa, kegerakan sampai Roma. Saudara perhatikan juga, waktu kegerakan Tuhan sampai ke Eropa atau Roma, saudara, maka juga terjadi kebangunan rohani luar biasa. Hujan pertobatan luar biasa. Bahkan berkatnya bukan lokal, saudara. Berkatnya adalah berkat global. Saudara bisa lihat, ya Eropa punya dampak bagi dunia. Khususnya Inggris, saudara masih ingat? Ya jadi, negara superpower. Sampai di mana-mana dia, pengaruhnya luar biasa. Bahasanya sampai dipakai bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi dampaknya adalah global, bukan hanya lokal saja. Lalu setelah itu kegerakan berjalan lagi. Sampai di mana? Amerika, betul saudara ya? Amerika Latin, Amerika. Dikatakan dulu itu tempat pembuangan, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Tapi waktu dilanda oleh Tuhan, ngalami saudara kebangunan rohani, ngalami panen raya. Oh saudara, ngalami kegerakan luar biasa, diberkati luar biasa. Sama saudara, akhirnya Amerika menjadi negara superpower. Oh saudara, dampaknya adalah dunia. Dampaknya adalah dunia, pengurapannya adalah untuk dunia, berkatnya adalah untuk dunia, yaitu global, saudara. Saudara bisa lihat, setelah Amerika sama, kita semua orang sudah sadar, akhirnya sampai di Asia. Dulu negara-negara Asia, enggak dianggap, saudara, itu dunia ketiga, masih ketinggalan, enggak dianggap, saudara. Puluhan tahun yang lalu enggak ada apa-apanya. Tapi waktu kegerakan Allah sampai ke Asia, negara-negara Asia bangkit, saudara. Bangkit, mulai punya dampak luar biasa sekali, saudara. Gak seperti yang sebelumnya. Ya khususnya kalau kita cerita rohani, kita bisa belajar lihat di Korea. Dulu negara kecil, miskin, gak ada apa-apanya. Waktu kegerakan Tuhan melanda di sana, ada kebangunan rohani yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa, ada pengurapan yang luar biasa. Bukan bicara lokal lagi, tapi dunia. Tapi dibawa ke dunia. Korea punya dampak dunia. Sampai sekarang kita bisa lihat dampaknya luar biasa. Pengurapannya adalah global, saudara. Berkatnya adalah global, saudara. Tuhan bergerak bawa jadi berkat bagi bangsa-bangsa global. Lalu sekarang orang-orang Korea, bahkan hamba-hamba Tuhan di dunia, semua berkata, ini waktunya kegerakan bukan di Korea lagi, tapi sudah beralih kemana? Indonesia, saudara.
Kemarin tahun 2014 itu adalah titik baliknya. Mulainya adalah tahun 2015. Kita tahu kita sedang dapat pengurapannya global. Kita sedang dapat berkatnya global. Kita sedang dapat karya Tuhan untuk global. Bukan hanya lokal saja, tapi global. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Sejak setiap saudara mulai saudara bisa melihat rencana Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Oh, ada pengurapan untuk global. Oh, ada janji Tuhan untuk global, untuk bangsa-bangsa, untuk dunia. Oh, ada kasih karunia untuk global, saudara. Sejak bisa melihat, hanya orang yang bisa melihat, dia akan bisa menangkap, dia akan bisa mendapatkannya, dia akan bisa mengalami. Karena kasih karunia dan anugerah Tuhan itu akan menjadi nyata, saudara. Jadi saudara tangkap dulu, ini waktunya bangsa kita Indonesia mendapat pengurapan untuk global. Ini waktunya gereja kita. Ini waktunya saudara dan saya, kita semua dapat pengurapan untuk tadi kegerakan global, berkat global, dampaknya global. Dan saya percaya itu luar biasa, karena ini Kairos untuk Indonesia. Saudara tangkap dulu seperti itu, saudara. Lalu saudara juga ingat tadi disinggung sedikit oleh Esther, ini 70 tahun untuk Indonesia. Merdekaan bangsa kita 1945. Sekarang tahun 2015 itu 70 tahun. 70 tahun itu bicara tentang apa, saudara? 70 tahun itu berbicara tentang pemulihan satu bangsa. Mulai dipulihkan, saudara. Mulai dilakukan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Saya akan bacakan ya, Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Yeremia 29 ayat 10 sampai 11, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Artinya setelah 70 tahun mulai diperhatikan. Bangsa kita tahun ini 70 tahun mulai diperhatikan, saudara. Aku akan menepati janjiku itu. Jadi semua yang pernah dinubuatkan, semua yang pernah difirmankan, semua yang pernah dijanjikan digenapi. Waktunya digenapi. Tahun 2015 adalah tahun digenapi. Janji daripada Tuhan, firman Tuhan itu suatu yang luar biasa, saudara. Dikatakan, aku akan menepati janjiku padamu dengan apa? Mengembalikan kamu ke tempat ini, saudara. Dikembalikan lagi. Ini berbicara tentang pemulihan. Dulu, saudara, karena hidup mereka sempat ditawan, saudara, di Babilonia, saudara. Oh, sekian lama, 70 tahun, sehingga mereka menjadi tawanan, jadi orang asing. Sekarang genap 70 tahun, saatnya dipulihkan, dikembalikan lagi. Dan saya percaya itu luar biasa, saudara. Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan itu melakukan. Artinya ini tahun di mana janji Tuhan digenapi, yaitu pemulihan sedang datang. Ayat 11, saudara perhatikan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan sedang merancangkan damai sejahtera, saudara. Dan bukan rancangan kecelakaan. Ini ayat yang sangat terkenal. Ya, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. 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 Hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudara bisa melihat ada hal yang luar biasa yang penuh dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ternyata kalau saudara teliti sejarah, ya setelah 70 tahun itu sungguh-sungguh janji Tuhan digenapi. Akhirnya mereka bisa kembali lagi, saudara. Saudara bisa teliti banyak kejadian-kejadian yang dialami, saudara. Setelah 70 tahun, saudara, maka saatnya dipulihkan. Itu adalah tahun pemulihan yang luar biasa sekali. Dan saat Tuhan memulihkan, saudara dengar ya, keadaannya saudara bukan hanya sama seperti dahulu, tapi saudara keadaannya malah berlipat ganda.
Biasa kalau sesuatu yang rusak, sesuatu yang pecah, barang saudara, lalu dipulihkan saudara, seringkali nggak bisa seperti aslinya. Paling-paling hampir seperti aslinya. Tapi kalau Tuhan yang memulihkan, bukan hanya sama seperti aslinya, bahkan lebih daripada aslinya saudara. Saya bacakan beberapa ayat untuk meneguhkan kita. Keluaran 22 ayat yang keempat. Jika yang dicuri itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti rugi 2 kali lipat. Artinya segala sesuatu secara rohani yang dicuri oleh iblis, yang dicuri oleh roh-roh jahat. Ya, iblis itu pencuri, kata Tuhan Yesus. Dia mencuri, dia membinasakan semua milik kita yang hilang, yang dicuri, saudara, dikembalikan. Bukan hanya kembali, tapi 2 kali lipat dikatakan, saudara. Keluaran lagi 22 ayat 7 sekarang. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti rugi juga sama apa? 2 kali lipat. Disebut terus 2 kali lipat. Waktu dipulihkan bukan hanya dikembalikan saja, tapi 2 kali lipat. Luar biasa. Berbahagia saudara yang pernah hilang, saudara sudah dicuri, mungkin termasuk yang kebakaran, ya dikembalikan di sini 2 kali lipat. Kita bisa baca apa yang dialami oleh Ayub, saudara. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan pada Ayub berapa, saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Kalau perjanjian lama, saudara bisa perhatikan, senantiasa dikembalikan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Domba, kambing dikembalikan 2 kali lipat. Uang dikembalikan 2 kali lipat. Ayub mengalami, saudara, proses diuji oleh Tuhan. Tapi waktu dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat. Kemarin, ya sore waktu saya melayani ibadah spesial 1, saya dapat ayat-ayat ini. Saya catat, tapi sementara saya nyatat, Tuhan ingatkan, itu perjanjian lama. Ya, masih di bawah hukum Taurat. Dalam perjanjian baru, jauh lebih daripada itu. Dalam perjanjian baru kita masuk dalam hukum kasih karunia, dalam hukum anugerah, dalam hukum perkenanan dari Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian baru, kita akan kaget, kita akan kagum. Bukan 2 kali lipat, tapi bisa 30 kali lipat, tapi bisa 60 kali lipat, tapi bisa 100 kali lipat. Dan itu saat perkenanan datang, saat kasih karunia datang, saudara. Dan saya percaya ini adalah saat perkenanan. Ini kairos, saudara. Bukan hilang biasa saja. Ini waktunya Tuhan. Perkenanan Tuhan datang atas bangsa kita. Datang di tengah-tengah kita. Dan saya percaya hal yang dahsyat, hal yang ajaib akan dinyatakan oleh Tuhan. Bukan hanya berkat lokal. Sekali lagi saya ajak saudara tanggap. Tapi global blessing. Berkat global, berkat yang besar, berkat yang sangat besar, sampai mendunia, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lah, sekarang saya akan bacakan ayat yang sudah sering diberikan oleh Tuhan pada kita. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Lalu, ya, terlalu sedikit. Kata-katanya diawali dari apa, saudara? Terlalu sedikit. Jadi ini sedang berbicara pada kita. Terlalu sedikit. Tuhan sedang berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Jadi kalau hanya jadi anak Tuhan saja, sekedar itu terlalu sedikit anugerah Tuhan. Kalau hanya jadi pelayan Tuhan saja, kalau hanya jadi pemimpin kelompok saya saja, terlalu sedikit, saudara. Hanya jadi hamba Tuhan untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Kalau hanya untuk orang dalam saja yang undur kembali gitu saja, terus mengembalakan saja, tetap memimpin kelompok saya saja, tetap melayani begitu saja, terlalu sedikit. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi
bangsa-bangsa, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini adalah berkat global. Ini bukan loka. Tuhan kalau bicara senantiasa global. Ini kairos, ini waktunya, waktu perkenanan Tuhan datang, waktu kairos datang. Oh saudara, berkatnya berkat global, pengurapannya global, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi saya ajak juga bicara kepada setiap saudara. Saat ini saya ajak saudara merenung sedikit. Ada perkataan Tuhan yang beda yang perlu kita tangkap saudara. Kalau kita hanya mikir jadi anak Tuhan itu terlalu sedikit. Keinginan Tuhan jauh lebih banyak mencurahkan kasih karunia berkat dari saudara. Kalau saudaranya pikiran saudara hanya sekedar jadi anggota gereja, terlalu sedikit cara berpikirnya. Tuhan ingin saudara berpikir lebih luas. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Kalau saudara sudah berpikir melayani, jadi pemimpin kelompok saya saja, ketua kelompok saya, hanya terus mengembalakan itu saja, terlalu sedikit, hanya jadi pelayan Tuhan biasa, yang penting tugas terlalu sedikit. Ada panggilan, ada janji, ada berkat yang disediakan oleh Tuhan, ada rencana dari Tuhan, jadi terang bagi bangsa-bangsa, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima pengurapan global, bukan hanya loka, mengembalakan loka. Terima berkat yang global, bukan loka. Saudara tangkap terus, sejak awal sampai sekarang, firman Tuhan itu sedang menyampaikan, mengajak saudara berpikir berkatnya, rencananya, janjinya adalah berkat global, bukan loka. 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 Dan kalau saudara mungkin pikir ayat ini sudah diulang-ulang terus, Yesaya itu diulang-ulang terus, Yesaya 60 diulang-ulang terus. Saudara dengar, kalau sampai diulang-ulang, artinya itu sesuatu yang sangat penting supaya jangan sampai kita lupa di tengah jalan, supaya jangan sampai kita menyimpang dari panggilan ini, supaya jangan sampai kita putus asa di tengah jalan, supaya saat waktunya datang, sungguh-sungguh saudara siap, sungguh-sungguh saudara melihat, sungguh-sungguh saudara tangkap, sungguh-sungguh saudara bisa mengalami. Saja kita bisa belajar dari Abraham, bapak orang percaya, kita dikatakan anak-anak Abraham secara rohani. Kalau saudara perhatikan juga sama, bapak Abraham punya panggilan bukan hanya loka, tapi punya panggilan sejak awal global. Dikatakan, keturunannya akan begitu banyak. Lalu dikatakan lagi, engkau dan keturunanmu akan diberkati luar biasa, supaya jadi berkat bagi bangsa-bangsa. 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 Itu rencana Tuhan. Bukan hanya loka, tapi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu harus terjadi. Tuhan sampai berkata, siapa berani mengutuk Abraham, mengutuk kita merusak berkat. Betul saudara? Malah kena kutuk, akan dikutuk. Gak bisa merusak ini. Tapi siapa berani memberkati Abraham dan keturunannya, dia akan diberkati. Dia akan diberkati. Jadi artinya itu harus. Pasti. Gak boleh tidak. Gak ada yang bisa menggagalkannya. Orang ngutuk malah kena kutuk. Memberkati, mau dipakai oleh Tuhan memberkati. Rencana Tuhan supaya jadi Abraham jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang itu diberkati. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan itu mengulang-ulang janjinya. Kenapa? Satu kali Abraham pun pernah lemah imannya. Tuhan sedang mengulangi lagi. Abraham, aku akan berkati engkau luar biasa. Keturunanmu dan berkat yang luar biasa. Abraham sempat berkata, Tuhan, sebentar aku akan mati tanpa anak. Untuk apa berkat yang banyak? Nanti paling hanya untuk hambaku saja. Gak ada gunanya berkati-berkati untuk apa? Gak ada artinya. Saudara perhatikan. Itu sebabnya Tuhan mengulangilah janjinya. Abraham diajak keluar, lihat bintang di langit, pasir di lautan. Hitung, kalau engkau bisa hitung, nantinya seperti itu banyaknya keturunanmu. Aku akan berkati engkau, aku akan berkati keturunanmu. Supaya engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Betul? Jadi diulang. Supaya saat sampai waktunya
tetap saja masih pegang, tetap saja ingat saudara, tetap saja mantap, dan akhirnya bisa mengalami. Lah, saya senang saudara, baru 1-2 hari ini saya dengar sebuah penglihatan yang disampaikan pada saya, seorang hamba Tuhan. Dia cerita yang membuat saya terbakar, apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Yang pertama saudara, karena ini cerita tentang gereja kita, dia melihat saudara, pertobatan banyak sekali. Bahkan dia sering mengalami, jiwa-jiwa itu mulai dituai, pertobatan banyak sekali. Di dalam gereja saya lihat ada tuan yang sangat besar sekali saudara. Luar biasa sekali saudara. Dan dia berkata, karena begitu banyak orang yang diselamatkan, sampai tempat-tempat itu enggak cukup. Di berbagai kota, gereja kita keluarga tempat yang penuh semua enggak cukup. Sampai harus seringkali saudara, adakan ibadah itu di lapangan saudara. Itu luar biasa sendiri. Dia sendiri yang dapat penglihatan saja, tanda tanya, apa bisa sampai di lapangan? Izinnya bagaimana? Karena begitu banyak sekali saudara. Ada Tuhan yang luar biasa, yang sedang Tuhan siapkan, yang siap untuk dituai. Dan itu Tuhan yang luar biasa sekali untuk tahun 2015 ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Lalu ada satu lagi yang dia katakan saudara, akan ada banyak anak-anak Tuhan diberkati luar biasa. Orang yang dulunya enggak masuk hitungan, tiba-tiba diberkati luar biasa. Dan orang itu menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Diberkati luar biasa, sehingga bisa jadi berkat buat kebutuhan pekerjaan Tuhan. Dan saya dengar, saya sendiri terbakar saudara. Saya sendiri menyala-nyala. Itu suatu yang luar biasa. Artinya akan ada suatu kegerakan yang luar biasa, baik secara rohani maupun secara lahiriah. Jadi saya tangkap, saya percaya setiap saudara ada suatu yang dahsyat yang sedang Tuhan siapkan. Berkat global, bukan hanya lokal. Berkat global, saya ajak saudara bisa tangkap, saya ajak saudara bisa melihat. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Saudara yang selama ini usaha saudara kecil-kecilan akan dibuat besar. Bahkan yang sudah besar akan dibuat sangat besar. Proyeknya selama ini yang hanya di pinggir kota, saudara akan dibawa punya proyek juga di tengah-tengah kota. Yang selama ini hanya kota-kota kecil, dibawa sampai kota-kota besar. Saudara, yang selama ini saudara sudah ada di Indonesia, dibawa sampai ke dunia. Dan saya percaya itu pengurapan. Dan itu janji Tuhan, itu rencana Tuhan, itu perkataan Tuhan yang sedang disampaikan pada setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sementara saya sedang merenung, saya juga kaget terus mulai diteguhkan. Berapa hari yang lalu, baru saja berapa hari yang lalu, saudara, media itu beri laporan. Karena ini semua departemen, saya minta beri laporan untuk tutup tahun ini. Dan saya kaget salah satu laporan dari media kita. Di gereja kita, saya sudah mulai membuat Keluarga Allah TV. Memang belum diumumkan, di-sharekan di semua jemaat karena sedang dipersiapkan. Saya sudah melihat nantinya TV, internet itu akan luar biasa. Saat ini masih pakai TV biasa, tapi dunia ini maju pesat. Kalau saudara yang di Jakarta, saudara bisa lihat semua orang itu sudah pakai smartphone, semua orang sudah pakai iPad, di mana-mana. Lihat itu sudah lebih suka seperti itu. Kalau di Solo lah, misalnya para pemuda profesional misalnya, sudah hampir jarang duduk lihat TV, biasa itu jarang. Semua, baik itu berita, baik itu film atau apapun saudara, lihatnya sudah di iPad, lihatnya sudah pakai internet, umumnya pakai itu saudara. Jadi saya rasa Tuhan bukakan seperti itu, kita mulai merintis buat Keluarga Allah TV. Sudah ada sebetulnya saudara, tapi kita sedang sempurnakan mulai sejak sekarang. Karena saya percaya masa depan dunia makin maju. Nanti tahun ini kalau internet sudah lancar, sekarang sudah 4G saudara, nanti akan orang beralih ke situ. Karena di mana-mana bisa, nggak usah harus duduk dulu di depan TV. Mau dimanapun bisa, di tempat tidur bisa, di kamar kecil bisa, di mana-mana bisa saudara. Lah, kagetnya begini, kita baru mulai saudara, baru persiapan, baru itu hanya disiarkan sebisanya saja.
laporan itu ternyata, ya Keluarga Allah TV yang mungkin jemaat saja belum tahu, itu yang lihat sudah dari berbagai negara. Saya sendiri saja dapat laporan kaget. Karena kalau internet itu bisa, saudara. Oh, ini yang buka dari wilayah mana bisa, dari negara mana bisa, ada datanya. Coba dikeluarkan, saudara lihat ini. Yang sering nonton, ya Keluarga Allah TV, saudara. Indonesia 476, Rusia, saya lihat Rusia saja cukup kaget. Ada loh, Rusia yang buka TV kita, saudara. 24, Brasil 44, jauh-jauh saudara. India 40, Taiwan 36, Singapura 27, United States ini Amerika 19, Australia 11, Jepang 11, lalu not set, ya private, artinya mungkin orang ditutup, nggak bisa tahu, sengaja memang supaya nggak bisa ketahui siapa yang dia gitu saudara. 14, Malaysia 10, ya Netherlands 9, South Korea ya 8, Spain 5, Kanada 4, Hong Kong 3, Italia 3, Meksiko 2, Jerman 2, masih ada lagi Vietnam, Inggris, Portugal, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Waktu saya lihat ini saya kaget. Tuhan sudah berkata berkat global, pengurapan global, anugerah global. TV ini baru dipersiapkan saudara, belum dipublikasikan secara umum saudara. Tapi kita sudah melihat ini awan setapak tangan saudara, yang sedang Tuhan perlihatkan. Ada rencana yang luar biasa, bukan hanya lokal tapi global. Saya ajak saudara bisa melihat, saya ajak saudara bisa tangkap. Sudah ditunjukkan oleh Tuhan setapak tangan yang dilihat oleh Elia saudara. Oh, sebentar lagi hujan lebat akan turun. Sebentar lagi berkat global akan turun. Sebentar lagi pengurapan global itu mengalir. Sebentar lagi mujizat global itu terjadi. Betul? Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Lah saudara, yang pertama tangkap berkat global, bukan hanya lokal. Saya ajak saudara mulai lihatnya global. Ya, jangan hanya lokal, karena itu yang disediakan, itu yang dijanjikan, itu yang sudah Tuhan inginkan kita alami. Yang kedua, saudara, tawa tidak percaya akan diubah menjadi tawa puji-pujian. Artinya dulu tertawa karena tidak percaya, masa Pak Obaja, oh sekarang dunia, masa Pak Obaja, sekarang internasional. Masa Pak Obaja kita bisa, masa saya bisa tertawa gitu saudara. Ya. Tapi nantinya tertawa tidak percaya akan diubah menjadi tertawa sukacita. Karena melihat kenyataan, karena lihat mujizat, karena lihat kebesaran, karena melihat janji Tuhan dinyatakan, berkat global menjadi kenyataan. Kejadian saudara 18 ayat 10 sampai 12. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapat engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah ya telah apa? Tua dan lanjut umur. Dan Sarah telah apa? Mati haid. Jadi saudara perhatikan sekarang, jadi apa? Tertawalah Sarah dalam hatinya. Oh, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Jadi waktu Tuhan mengingatkan lagi janjinya, ya istrimu ini akan mengandung, melahirkan seorang anak. Saudara, Sarah ini mendengar, saudara, janji yang disampaikan, dia tertawa. Aku ini mandul, aku ini sudah tua, aku sudah mati haid, aku sudah layu, suamiku juga sudah loyo, suamiku sudah tua, kita sudah kakek nenek, masa mau hamil, mau melahirkan anak, dia tertawa, masa bisa? Saudara dengar dulu. Ini dialami oleh Abraham, ini dialami oleh Sarah. Tapi sebetulnya hari ini sedang berbicara kepada setiap kita.
Karena ini bukan hanya sekedar khotbah, ini sedang perkataan ilahi yang disingkapkan. Mungkin saudara sementara tadi saya sampaikan apa yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya. Ini tahun berkat global, ini pengurapan global, ini saatnya dunia. Mungkin saudara tertawa, mau baca, ya apa bisa gereja kita mendunia. Mungkin ada yang berkata, kalau gereja ya mungkinlah karena gereja sudah maju. Kalau saya anaknya orang miskin, bodoh, pendidikan rendah, nggak punya modal, apa bisa Pak? Apa bisa? Aku sudah tua, apa bisa? Mungkin saudara ada yang tertawa, hanya sekedar dengar tertawa. Sama, itu wajar. Karena apa? Memang Sarah mandul. Mandul itu nggak bisa menurut manusia. Betul nggak saudara? Nggak bisa mengandung, nggak bisa punya anak. Selain mandul dikatakan sudah mati haid, sudah tua, sudah layu. Dia sendiri merasa seperti itu. Dia berkata seperti itu. Nggak mungkin, nggak bisa. Suaminya juga sudah loyo, sudah tua, nggak bisa. Saudara mungkin juga punya banyak alasan, banyak pikiran yang bisa saudara lihat. Nggak bisa. Itu manusiawi. Tertawa karena nggak percaya. 1 juta jiwa diselamatkan. Sekarang global, dunia. Saya nggak ngerti. Tapi ini kenyataan di dalam kehidupan, saudara. Tapi kita perhatikan lagi ayat-ayat berikutnya. 13-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Ya dikatakan mengapa? Ayat 14 saudara perhatikan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ditanya, apakah ada yang mustahil ya untuk Tuhan? Saudara, hari ini saya ajak saudara juga melihat ini, saudara. Bagi kita memang nggak mungkin, bagi gereja kita nggak mungkin, bagi saudara memang nggak mungkin. Benar, nggak mungkin, bisa. Tapi ini yang akan berkarya adalah Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Nggak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan mungkin. Tuhan yang berjanji, Tuhan menggenapi janji. Amin. Kalau saudara lihat secara diri memang nggak mungkin. Tapi kalau saudara lihat dia Tuhan El Shaddai, Maha Kuasa, bagi dia tidak ada yang mustahil. Maka saudara akan bisa melihat bagi saudara tidak akan tidak ada yang mustahil. Berkat global bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Pengurapan global bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Pelayanan dunia bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Artinya Tuhan sedang ngomong, yang dianggap gak mungkin bagi manusia. Nanti lihat, 1 tahun ini, engkau akan melihat itu menjadi kenyataan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang mati bisa dibangkitkan. Orang tidak punya biji mata bisa diberi biji mata. Budak 405 tahun dalam sekejap 1 malam saja bisa keluar jadi kaya raya. Tuhan melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang dulunya dianggap gak mungkin, sekarang bisa menjadi kenyataan. Yang dulu saudara kosong, gak ada apa-apa, sekarang bisa dipakai Tuhan lakukan hal yang besar. Saya beri contoh. Ini sudah dilakukan Tuhan sejak tahun 2014. Saya ajak lihat Pak Jokowi. Orang mana? Solo. Saudara betul? Seorang pengusaha. Saudara dengar, kalaulah 5 tahun yang lalu ada orang yang berkata, nanti ada pengusaha dari Solo jadi presiden Indonesia. Kira-kira kata orang apa? 5-10 tahun yang lalu, saudara ngomong dengan orang, nanti presidennya Indonesia, Wong Solo, pengusaha. Orang berkata apa? Tertawa. Solo,
Pengusaha kok jadi presiden, ditertawain. Solo, saya waktu dulu berapa tahun sudah, saya sudah dapat. Solo itu sumber kegerakan. Sering kali terjadi dari Solo. Saya pernah ngobrol, ya waktu Jakarta ketemu dengan seorang tokoh, saudara. Saya ditertawain, ya Pak Ubaca wong Solo kok. Ya ngomongnya Solo itu dipakai Tuhan. Tertawa, saya ditertawain Solo. Dia dengan teman-temannya tertawa Solo. Ditertawain saya, saudara. Tertawa yang tidak percaya. Betul? 5-10 tahun yang lalu kalau saudara berkata, pengusaha jadi presiden, enggak mungkin. Kalau saudara bicara Solo, pengusaha Solo jadi presiden, enggak mungkin. Tapi yang dulu tidak mungkin, sekarang dibuktikan oleh Tuhan, jadi mungkin. Betul saudara? Nanti bukan hanya Pak Jokowi saja, saudara. Akan banyak yang dipakai oleh Tuhan, melakukan yang tidak mungkin, jadi mungkin. Mungkin Joko Haryanto, mungkin saudara, dipakai Tuhan mendunia. Mungkin Joko Sugeng gitu saudara, dipakai Tuhan mendunia. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang ditertawakan dulu, sekarang jadi kenyataan. Contoh lagi, ya saudara. Kalau dulu saudara, ya kita berkata ada orang Tionghoa Kristen jadi gubernur ditertawain orang. Jadi lurah saja nggak mungkin, betul nggak? Wah, lurahnya orang Tionghoa Kristen, nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin, betul nggak, saudara? Lurah saja nggak mungkin, camat nggak mungkin, wali kota, wah nggak mungkin. Saudara dengar, sekarang sudah terbukti ada Ahok, Tionghoa Kristen bisa jadi gubernur. Bahkan sekarang kalau saudara perhatikan, kalau jadi calon presiden saja semua bisa mungkin. Yang dulu tidak mungkin. Kalau dulu kita ngomong seperti itu ditertawain orang. Jadi lurah saja gak mungkin. Apalagi gubernur, gak mungkin. Tapi yang dulu tertawa karena tidak mungkin. Sekarang sudah dinyatakan oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu Tuhan. Pak Jokowi, Pak Ahok bisa seperti itu. Kalau enggak, Tuhan yang bergerak enggak bisa. Karena Tuhan sedang mau lakukan hal yang besar untuk Indonesia. Karena ini kairosnya untuk Indonesia. Karena ini waktunya Indonesia. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh bukan karena kekuatannya, Tuhan yang berkarya. Memang dia sendiri enggak mungkin bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Amin saudara. Tapi sekali lagi saya percaya bukan hanya Ahok saja. Nanti ada Agus yang dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Nanti ada Asing yang dipakai Tuhan. Nanti ada Alyong yang dipakai Tuhan. Nanti ada apa lagi saudara yang dipakai Tuhan. Betul? Betul? Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Satu lagi saya buktikan, yang dulu dianggap enggak mungkin, sekarang sudah mungkin. Siapa? Ibu Menteri Susi Pujiastuti. Kalau saudara ngomong dulu, saudara, oh lulusan, hanya punya lulusan SMP, jadi menteri, ditertawain orang. Orang gak tertawa karena gak percaya, tertawa karena gak mungkin. Ya apa ya? Ya atau ya? Gak mungkin tuh saudara, betul gak? Gak mungkin orang akan tertawa. Ijazah SMP kok, lulus SMP kok mau jadi menteri. Jadi wali kota saja nggak boleh, aturan saja nggak boleh. Ada syaratnya, pendidikannya berapa? Ya atau ya? Ya atau ya? Orang akan tertawa. Tapi saudara harus tahu, ini kairos untuk Indonesia. Ini waktunya Tuhan yang berkarya, bukan karena manusia. Tuhan yang sedang lakukan sesuatu. Tuhan yang membawa Indonesia mengalami berkat global. Indonesia jadi berkat bangsa-bangsa. Indonesia menjadi negara yang besar. Indonesia punya dampak bagi dunia. Pengurapannya global. Saudara bisa tahu, saudara bisa tangkap dulu. Yang dulu nggak mungkin, sekarang mungkin. Betul? Nyatanya bisa. Sudah hanya lulusan SMP, ditambah lagi pakai tato-tato gitu saudara. Dipakai lagi rokok saudara katanya gitu saudara. Loh itu satu yang semua dulunya tertawa orang kalau dengar nggak mungkin. Tapi yang tidak mungkin ya sekarang kita sudah dibuktikan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi saya percaya sekali lagi bukan hanya Susi Pujiastuti saudara. Nanti mungkin ada
Susi Megawati lah gitu saudara. Mungkin ada lagi nanti bukan Susi, Suicin Pujiastuti gitu saudara. Nanti mungkin ada lagi gitu saudara. Iya, Susan Pujiastuti gitu saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ajak tangkap, ini pengurapannya global. Berkat yang disediakan Tuhan global. Rencana Tuhan untuk Indonesia itu dunia global. Bukan hanya lokal. Rencana untuk setiap kita global. Bukan lokal. Terlalu sedikit kalau hanya di lingkungan Yakub saja. Hanya bangsa itu saja. Tuhan punya rencana global. Bangsa. Intinya tergantung percaya atau tidak. Enggak percaya enggak ada apa-apa. Tapi kalau saudara berani percaya, saudara akan mengalami. Kalau saudara berani percaya, saudara akan mengalami. Kalau saudara berani percaya, saudara akan mengalami. Dokter, besok bukan hanya pergi ke Singapura. Besok luar negeri datang ke Indonesia. Dokter kita internasional. Loh betul. Banyak. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Jadi saya percaya itu satu yang dahsyat, itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Sekarang, saudara, ayat pasal 21, ayat 1, 2, 6 dan 7 saya bacakan. Ya. Tuhan memperhatikan apa? Sarah. Saya ajak kata Sarah, saudara rubah nama saudara. Kalau saya baca, Tuhan memperhatikan Obadja. Kalau saudara baca, Tuhan memperhatikan Hingsing, misalkan gitu. Lah, saudara baca pakai nama saudara ya. Kita baca bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Obadja. Nah, ganti nama saudara. Supaya saudara mengimani. Artinya Tuhan sekarang memperhatikan saudara. Waktunya Tuhan memperhatikan. Waktunya Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Obadja seperti yang dijanjikannya. Tuhan melakukan kepada Irwan seperti yang dijanjikannya. Tuhan melakukan kepada Nurdi seperti yang dijanjikannya. Amin. Seperti yang dijanjikan akan dilakukan. Lalu, sampai mana ya? Maka mengandunglah Obadja. Saudara tertawa. Loh, saudara jangan tertawa. Ini kan pelajaran rohani. Mengandung itu luas. Mengandung 1 juta jiwa diselamatkan. Itu yang saya kandung. Betul enggak? Yang sedang dirami. Betul. Saudara bisa mengandung pengurapan global. Saudara bisa mengandung berkat global. Saudara bisa mengandung sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Betul? Ya? Siang ngandung apa siang? Ya, lanjutkan saudara ya. Lalu Obadja melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Luar biasa. Sekarang ayat 6, berkatalah Obadja, Allah telah membuat aku apa? Tertawa. Berkatalah Bu Guntur, Allah telah membuat aku tertawa. Berkatalah Andrew, Allah telah membuat aku tertawa. Berkatalah David, Allah sudah buat aku tertawa. Tapi tertawanya beda. Yang tadi tertawanya mana mungkin. Sekarang tertawanya beda. Saudara lihat, setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Orang-orang juga tertawa. Dia tertawa, orang tertawa. Ayat 7 lagi katanya, siapa tadinya yang dapat mengatakan pada Abraham, Sarah menyusu anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Tertawa sukacita, tertawa karena melihat kemuliaan Tuhan, tertawa melihat mujizat yang luar biasa, tertawa karena janji Tuhan digenapi, tertawa karena mengalami janji Tuhan. Betul? Maka tertawalah butik.
karena ngalami janji Tuhan. Saya ini sudah kehabisan waktu, tapi kemarin saya diteguhkan, nggak usah dikeluarkan kalau saudara dengar lagi nanti. Kemarin malam diteguhkan ada kesaksian luar biasa. Jemaat kita yang di Jakarta, dikeluarkan gambarnya saja sedikit kalau saya cerita sedikit saja. Luar biasa, belum menikah loh saudara. Juli itu minta saya pemberkatan nikah saudara. Tapi dia ngalami terobosan yang luar biasa. Pulang dari Australia saudara, bingung mau bantu orang tuanya atau mau apa, mau ini dan itu saudara. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya dibawa oleh Tuhan ngalami terobosan yang luar biasa. Dia sudah sampai kapasitasnya luar biasa sekali saudara. Ya kalau dibaca panjang coba langsung terus naik. Ya dia mencapai omset yang luar biasa sekali. Nggak tahu sampai ada angkanya ya kalau ya. Ada kemarin saya baca. Naik lagi ada enggak? Ya. Iya. Ya, lagi. Satu lagi. Kepanjangan. Ya. Nah, saudara lihat. Omsetnya sampai 23 juta dolar. Atau 230 miliar. Ini bujangan, belum nikah. Baru Juni mau nikah. Minta saya memberkati di sana. Jemaat kita di Jakarta. Saudara dengar. Kemarin malam baru saya dapat kesaksiannya. Ini waktunya pengurapan global. Ini waktunya berkat global. Ini waktunya dipakai Tuhan luar biasa. Akhir tahun dia ngalami. Sajak saudara bisa tangkap. Satu yang luar biasa. Dan anugerah Tuhan akan dicurahkan secara dahsyat luar biasa. Yang terakhir, aib kita akan diubah Tuhan menjadi kebanggaan abadi. Dulu itu aib, dulu itu satu yang wah tidak baik, tapi diubah luar biasa sekali saudara. Yesaya 60 saudara, sekarang ayat 15 dan beberapa ayat. Sebagai ganti keadaanmu dulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun menurun. Dulu dihina, dulu dianggap rendah, dulu diabaikan, dulu ditolak saudara. Oh sekarang malah jadi kebanggaan. Oh Tuhan angkat dia. Orang lihat kemuliaan Tuhan. Bahkan sesuatu yang luar biasa sekali. 16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa. Dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka aku akan mengetahui. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamat dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Artinya apa saudara? Berkat global, pengurapan global, maka kekayaan bangsa-bangsa akan beralih. Bahkan raja-raja datang. Dikatakan seperti itu saudara. Itu suatu yang luar biasa sekali. 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu bersih aku akan memberikan damai sejahtera, keadilan yang akan melindungi, mengatur hidupmu saudara. Artinya diangkat saudara. Dulu rendah makin tinggi, rendah makin tinggi, rendah makin tinggi. Standar kita ditingkatkan saudara. Standar kualitas ditingkatkan. Standar hidup ditingkatkan saudara. Standar pelayanan ditingkatkan saudara. Standar ditingkatkan. Luar biasa sekali. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa saudara. Nah saudara baca terus sampai akhir 22, karena saya nggak punya waktu. Saudara akan lihat Tuhan sedang adakan pembalikan luar biasa. Oh saudara, ada berkat yang luar biasa saudara, yaitu global. Saudara tangkap, saudara akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Setiap saudara bisa melihat, kuncinya percaya. Kuncinya percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Tuhan sudah menyediakan pengampunan. Kita hanya bisa menerima dengan iman percaya. Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Kita hanya bisa terima dengan iman percaya. Tuhan sedang menyediakan global blessing. Kita hanya bisa terima dengan iman. Maka akan jadi sesuai yang kita percayai. Jadi sesuai yang Tuhan janjikan. Saudara yang mengalami musibah apapun, sakit penyakit, masalah rumah tangga, jangan takut. Tuhan pulihkan, bahkan berlipat kali ganda. Kalau perjanjian lama 2 kali lipat, perjanjian baru kita masuk. Ya, hukum kasih karunia bisa 30, bisa 60, bisa 100 kali lipat.
apalagi yang sedang mengalami kios yang kebakar, saudara jangan takut, itu taburan. Saudara akan lihat berkat Tuhan berlipat kali ganda. Dan itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Saya ajak, ini pesan, tangkap bukan khotbah. Saudara tangkap, kita akan lihat Tuhan nyatakan luar biasa. Ya, hari ini kita akan ada pengurapan, saudara, supaya kita bisa dapat ya kemampuan ngalami sungguh-sungguh. Tapi kita akan adakan dulu perjamuan kudus, saudara. Setelah perjamuan kudus nanti satu lagu sukacita. Ya, setelah satu lagu cita kita akan mulai pengurapan. Staf gembala, korsek naik ke atas mimbar. Ya, semua berdiri, kita akan ada dulu pengurapan massa. Setelah pengurapan massa, saudara, saya akan tutup dalam doa. Saat saya tutup dalam doa, staf gembala, korsek langsung menuju pintu, semua pintu, saudara. Ya, doa berkat selesai, ya setiap saudara minta, ya jalan di pintu sambil pulang minta pengurapan. Saya percaya saudara, ini suatu yang luar biasa. Nanti saya akan jelaskan lagi, tapi ini anugerah yang luar biasa. Amin. Jangan sampai ketinggalan. Ya, kita akan lakukan perjamuan kudus lebih dulu. Kita akan lakukan perjamuan kudus, pelayan Tuhan perjamuan kudus. Bisa maju ke depan.